Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Profesor. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahu azim. Terima kasih alhamdulillah atas izin Allah, malam ini kita bertatap muka. Konstitusi yang kita terima sampai hari ini adalah buah fikir yang cemerlang, kontribusi nyata dari para tokoh-tokoh Islam. Pada awal perjalanannya bangsa kita ini di usia yang masih sangat muda, 2 tahun, yaitu tepatnya 5 Februari 1947. Dan sekarang itu adalah kuat sekali komitmen ikatan kepada keutuhan bangsa ini. Kalau tidak salah, redaksional tujuan waktu itu pertama adalah mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, yang kedua mempertinggi derajat rakyat Indonesia, dan yang ketiga adalah menegakkan dan mengembangkan syiar Islam. Kalau kita merujuk kepada perjalanan dakwah Islam ya, sejak baginda Rasulullah sampai dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kontekstualnya ini ada doa yang diabadikan di dalam Al-Quran. Doa Nabi Ibrahim itu yang pertama itu dari agama, dimensi politik. Wa isqala Ibrahim rabbi ja'al hadzal baladan aminan warzuqni wa bari'an na'budal asnam rabbi innahu la'adlalna katsiran minan nas wa man tabi'ani fa innahu minhum man asana innaka ghafurur rahim, dan seterusnya. Beliau berdoa, jadikan negeri yang Makkah itu negeri yang aman sentosa, dan jadilah penduduk di negeri ini yang menegakkan sholat, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan untuk mereka, dan seterusnya. Dan kita yakini doa Nabi Ibrahim semua dikabulkan Allah. Aman sampai sekarang, konflik politik kawasan berkecamuk luar biasa, dan alhamdulillah di antara kita sudah umrah atau haji, buah yang ada di sana, pohon yang ada, tapi kota tidak ada. Dan seluruh keturunan baginda Rasulullah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kita diajar tentang toleransi dalam perjalanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jangan lagi kita dianggap tidak kuat komitmen NKRI, Pancasila, Undang-Undang 45 dan seterusnya. Justru toleransi yang paling tinggi telah ditunjukkan para tokoh-tokoh Islam di awal perjalanan bangsa ini. Menghapuskan 7 kata, kalau saya setuju menggunakan istilah penghapusan 7 kata dari Piagam Jakarta itu, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kalau voting saat itu tokoh-tokoh Islam itu menang, tapi demi toleransi, demi NKRI yang baru usia muda, demi persatuan, demi Bhinneka Tunggal Ika, demi Pancasila dan sebagainya, berjiwa besar tokoh Islam, para founding father, tokoh Islam yang ngelotok, yang benar-benar kiai, ulama, tuan guru, tulen benar, bukan kiai ujuk-ujuk muncul jadi kiai atau jadi ustaz yang kalau belajar ke Makkah berbulan-bulan atau menempuh perjalanan laut, rela menghapuskan 7 kata demi NKRI. Jadi yang lucunya itu beberapa pengalaman beberapa tahun yang lalu itu, ada calon gubernur DKI itu sampai melontarkan kata-kata yang menurut kita itu bukan sombong lagi, bukan arogan lagi, kata kabur. Kalau Tuhan SAW dilawan, tapi kan bahwa kalau makarallah wallahu khairul makirin. Sebagai rekayasa bencana manusia, rekayasa manusia, rekayasa Allah yang jalan.
Dia bilang sudah saatnya mayoritas untuk menjadi presiden, jadi pemimpin. Dalam teori demokrasi politik, demokrasi yang paling elementer, majority rule, minority right, di mana-mana itu mayoritas yang memimpin, tanpa yang minoritas kehilangan hak-haknya. Saya ingin mengatakan pada bagian pertama ini bahwa kader TNI adalah pewaris yang sah dari Republik ini, anak kandung rakyat Indonesia. Tidak ada dikotomis bagi kita antara kader umat dan kader bangsa yang harus menyiapkan diri mengawal perjalanan bangsa ini agar tetap kokoh, utuh, dan dimungkinkan kita untuk mencapai apa yang jadi cita-cita besar terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah. Yang kedua, kita masuk pola relasi Islam dan negara, Islam dan Pancasila, Islam dan pemerintahan. Kalau kita merujuk kepada referensi seperti yang dikatakan almarhum Nur Kholismatin atau lebih populer dipanggil Cak Nur, dalam perjalanan kepemimpinan baginda Rasulullah itu telah ditunjukkan pada masa itu, kata siapa? Profesor Cak Nur, Robert N. Bella. Profesor Cak Nur itu Robert N. Bella yang mengatakan tidak ada konstitusi yang semodern itu konstitusi Madinah saat itu, modern, yang menyangkut kedaulatan, persatuan, kebersamaan, rasa senasib, toleransi, itu sudah terakumulasi dalam konstitusi Madinah, dalam membangun Madinatul Munawwarah. Karena yang hadir saat itu tidak hanya Islam, ada juga Yahudi, Nasrani, dan sebagainya, tapi dengan konsep konstitusi yang kata Robert N. Bella paling modern saat itu, baginda Rasulullah berhasil membangun masyarakat Madinatul Munawwarah yang luar biasa tegaknya syiar Islam, terjaga keutuhan bangsa, dan juga saya kira derajatnya meningkat. Bahkan dalam satu perjanjian, kalau tidak salah itu, pihak kafir Quraisy itu keberatan ketika disebutkan atas nama pihak pertama gitu ya, atas nama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datang protes. Mereka minta ganti, tidak Rasulullah tapi atas nama Muhammad bin Abdullah. Sahabat protes, kemudian baginda Rasulullah melihat inti substansi dan demi keutuhan bangsa, demi persatuan, beliau rela melepaskan. Jangan-jangan ini yang menginspirasi tokoh Islam Indonesia untuk membangun keutuhan kebersamaan pada perjalanan itu yang luar biasa sehingga kita saksikan sampai sekarang. Perjalanan bangsa ini alhamdulillah terukir dalam tinta emas peran sejarah. Nah, kita coba sorot ke sekarang. Kenapa kok sekarang sepertinya umat Islam itu disudutkan, umat Islam itu terkesan itu di politik belah bambu, sebagian diinjak, sebagian diangkat. Umat Islam sepertinya framing, labeling, stigmatisasi, radikal, teroris dan sebagainya. Itu nyakit, sakit gitu loh. Sakitnya tuh di sini. Dari sini, selain di sini juga sakit. Itu waspada, hati-hati. Saya kemarin tuh mendukung penuh langkah yang dilakukan dari kita, karena ketua umum PNP itu adalah alumni HMI. Saya mendukung penuh langkah-langkah itu karena kita tidak lihat di permukaan who the man behind kekuatan besar. Nggak mungkin ini berdiri sendiri, ada kekuatan yang membackup, yang menopang. Yang kita tidak bisa terima itu adalah jangan sampai ada penghinaan, ada merendahkan martabat dan sebagainya. Dan jangan itu disimplifikasi, itu kan dinamika, itu demokrasi, itu beda pendapat. Tidak begitu caranya. Demokrasi juga ada aturan, ada tata krama, ada etika, ada apa namanya, kebebasan memperhatikan hak orang lain.
Tugas kita adik-adik semuanya untuk melawat dan menjaga, karena tidak ada agama yang arogan, tidak ada Islam yang arogan itu. Kalaupun harus mendudukan itu mungkin pribadi yang tidak paham, tidak Islam secara kafir, tapi kok ini langsung bidik kepada ajarannya, itu tidak fair, tidak benar. Karena saya ingatkan pada kita semua dalam konteks topik kita malam ini, kontribusi agama untuk memajukan negara itu apa? Kalau kita terus terpaku kepada stigmatisasi, labeling dan sebagainya, maka kita akan menjadi umat yang tertinggal. Saatnya out of the box, keluar, bangkit. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa Islam rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Nabi, inna babu istudi utamima makarimal akhlak. Islam itu agama yang damai, yang sejuk, yang membawa manusia minaz zulumati ila nur, yang membawa kebahagiaan dunia akhirat. Kan kebalik-balik jadinya. Indonesia negara mayoritas muslim, sepertinya umatnya kurang percaya diri. Sepertinya umatnya mudah sekali diadu-adu. Mayoritas, tapi tidak merasa mayoritas. Filipina itu minoritas muslim di sana, yang berkuasa, semua lini kekuasaan strategis itu Katolik, tapi berani negara itu menetapkan 1 Februari 2021 sebagai hari hijab nasional. Rusia itu di bawah Putin mengeluarkan regulasi, kalau tidak salah dilarang kawin dengan Islam dengan tidak Islam. Pokoknya ada aturan yang ini. Joe Biden, kalau bahasa Sumatera Barat itu Aju Biden, kalau bahasa Sumbawa Barat Biden, itu terpilih, dia memberikan statement hari pertama dia kerja, dia menunggu peran umat Islam, dan dia berlawan dengan pendahulunya dan sebagainya. Dan saya dengar kemarin dialog tokoh-tokoh agama di Amerika, salah satu pembicara Samsi Ali itu menjelaskan wali kota New York menandatangani persetujuan pendirian pesantren di New York, di Amerika. Di saat secara global Islam dilirik, Islam diminati, Islam dinanti, kita di dalam kok sepertinya, ya Allah, kalau kita flashback Menteri Agama sebelumnya tuh ngurus celana cangkring, ngurus ini segala macam, kok kayaknya minor sekali. Saya jadi teringat satu ayat untuk mengingatkan pada kita semua di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Karena 3 dimensi itu, dakwah, amal, dan tunjukkan identitas kita kepada dunia bahwa kita adalah pribadi muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man assaru qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tunjukkan, kata Allah, tidak ada perkataan yang kecuali dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah dan beramal soleh. Dan amal yang paling mudah, paling murah, tapi yang paling tinggi derajat balasannya itu amal ilmu. Makanya saya bilang pada teman-teman di kami itu, saya nggak punya harta banyak, ada sedikit ilmu, saya ingin berbagi. Jadi kalau cocok waktu, yang penting Sabtu Minggu, saya akan jalan. Ini cara saya membagi ilmu kepada adik-adik. Kalau saya tulus, ikhlas, ini akan mengalir. Hal yang sama saya berharap adik-adik juga demikian nanti ketika jadi, itu bagi ilmu. Coba lihat orang yang berbagi ilmu itu, insya Allah ya, derajatnya akan naik dan ilmu akan bertambah. Karena orang bijak mengatakan ilmu semakin diberikan itu semakin nambah. Beda sama harta. Ya, harta diberikan mungkin berkurang, tapi ilmu semakin diberikan semakin bertambah. Wa man as'alukallahu mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tunjukkan pribadi kita sebagai seorang muslim. Tunjukkan dimanapun kita berada. Jangan cepat menyerah dengan keadaan karena kepentingan, apalagi sekarang mau gejala politik, cari aman, cari muka, cari selamat dan sebagainya. Kemudian identitas diri dipertaruhkan. Oh tidak, bukan itu karakter atau jati diri kadang-kadang HMI. Apalagi LK3 ini sudah pimpinan nasional, ya kan?
Kalau LK3 itu kan pimpinan nasional, lolos seleksi, lolos jenjang 1, 2, dan 3, 1, 2, dan baru bisa tembus ke LK3. Kalau di TNI Polri itu sudah Sespim ya, Sespim sudah cikal bakal untuk menjadi pemimpin. Dia rata-rata kolonel semua, calon jenderal semua. Saya ketemu dengan sekretaris jenderal kan. Saya walaupun namanya menimbang memutuskan. Ya cepat memutuskan. Jadi dulu itu waktu ribut calon sekjen itu kan ada 5, ada dari istana, ada dari sini. Pokoknya yang paling miskin, yang paling ini, yang paling desa, yang paling itu Manimbang Kaharyadi. Salah satu yang dikhawatirkan jangan Manimbang lah jadi sekjen. Kenapa? Nanti lama memutuskan. Oh, saya buktikan begitu saya jadi sekjen, saya segera memutuskan. Karena maklum di kami itu macam-macam karakternya. Saya bilang sekarang itu terjadi pergeseran dari fungsionalis ke aksesoris. Fungsionalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manimbang Kaharyadi, alhamdulillah hari ini berada di tengah-tengah adik-adik peserta LK3 Batku HNI Nusra Bali. Kader HNI hebat. Ya.